الرحمن الرحيم. Maka sungguh kita mengagungkan Allah atas kebesarannya, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, dan kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur, karena sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kembali dapat kita lanjutkan kajian kitab karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala dalam judul kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanih, sebab bertambah dan berkurangnya iman. Baik, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang telah kita sampaikan di pekan-pekan sebelumnya berkaitan dengan di antara sebab bertambahnya iman seorang hamba adalah dia masuk melalui pintu-pintu ilmu. Ya, dia masuk melalui pintu-pintu ilmu syar'i. Maka seorang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu syar'i berarti dengan kata lain dia sedang menyibukkan dirinya untuk memperbaiki iman dan menambah imannya. Karena salah satu sebab terbesar seorang bisa bertambah imannya, bisa semakin baik kualitas imannya adalah melalui abwabul ulumi syar'iyyah, melalui pintu-pintu atau jalur ilmu syar'i. Dan di dalam pembahasan ini disebutkan beberapa poin apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Dan ini menjadi PR kita bersama para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita untuk diri kita sendiri, dan kita untuk keluarga kita, juga kita untuk sekitar kita. Karena kebanyakan sebagian kita yang kita saksikan bersama, yang kita lihat bersama, banyak pondok-pondok tahfidz, banyak anak-anak yang sudah mulai hafalannya banyak, ya, perhatian terhadap Al-Qur'annya cukup besar, namun tidak perhatiannya terhadap tadabbur Al-Qur'an. Artinya apa yang mereka hafalkan kebanyakan mereka tidak memahaminya. Artinya masih apa? Masih jauh dari mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu hak daripada Al-Qur'an, yaitu mentadabburinya. Bagaimana Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka terkunci? Atau Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkarul albab, bahwasanya Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi dan untuk diambil pelajaran oleh orang-orang yang berakal. Kemudian yang kedua, para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, dari pintu ilmu syar'i yang kedua yaitu seseorang mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, ini bagian daripada bentuk atau bagian daripada akidah, namun dikategorikan di dalam ilmu syar'i yang bermanfaat, yang akan menambah iman seorang hamba. Yaitu semakin mengenali nama-nama Allah, semakin mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Razak, pengarang buku ini, pun punya kitab namanya Fiqhul Asma'il Husna, ya, fikih Asma'ul Husna, untuk seorang bisa menambah wawasannya tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, tentang pintu ilmu syar'i, yaitu menyelami sirah nabawi. Ya, menyelami, merenungi tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya lihat postingan beberapa pekan lalu, di sini dibahas tentang pentingnya
apa namanya, mempelajari sirah Nabi kalau nggak salah ya. Kita lihat, oh berarti ini sudah. Dan ini saya akan singgung dalam, tapi sepertinya sudah disinggung. Ya mungkin sudah disinggung di dalam bab tersebut para jamaah azanillahu wa ajmain. Lihat bagaimana ketika seorang punya perhatian mempelajari, membaca, mendengar, menyimak tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin besar cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika seorang semakin besar cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin besar juga pengagungannya terhadap sunnah. Orang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin besar juga pengagungannya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin besar pula pengagungannya terhadap apa yang dibawa risalah oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai muamalahnya, dari akhlaknya, dari mulai ibadahnya, dari segala aspek kehidupan yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ya bukan kisah fiktif, bukan dongeng, bukan cerita untuk pengantar tidur, bukan. Namun kisah Nabi atau perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghantarkan kita kepada cinta kepada beliau, menghantarkan kita kepada pengagungan terhadap sunnah-sunnah beliau, dan bagaimana kita melihat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Hal ini yang akan mempengaruhi iman kita. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian daripada apa? Dari iman. Ya, cintanya saja itu kan amalan hati. Maka cinta dan pengagungan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian iman besar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya, kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi yang pertama dibandingkan manusia yang lainnya, bahkan termasuk orang tua kita sendiri. Maka nggak mungkin cinta itu tumbuh para jemaah. Tidak mungkin cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh, berkembang, dan baik kualitasnya kalau kita tidak tahu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak tahu apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini di antara bab ilmu yang ketiga yang akan berdampak kepada bertambahnya iman kita. Kemudian yang keempat, merenungi tentang keunggulan dan keistimewaan agama Islam. Bahwasanya agama Islam, akidahnya adalah akidah yang paling lurus. Akhlaknya adalah akhlak yang paling terpuji. Ini Islam, ini keunggulan yang ada pada Islam. Amal dan hukumnya adalah yang paling sempurna. Jadi tidak ada akidah, tidak ada keyakinan yang paling lurus, yang paling masuk akal, yang bisa diterima oleh logika, yang bisa diterima ya, kecuali hal-hal yang memang logika nggak sampai ke sana. Maka tidak ada di agama lain kecuali di agama Islam. Dan tidak juga ada akhlak yang paling terpuji kecuali akhlak yang diajarkan oleh Islam. Makanya para jamaah azanillahu wa ajmain, ya beberapa waktu lalu ya ditonton oleh sudah cukup banyak ya, dan banyak yang protes sebetulnya ketika saya buat video di Singapura. Kemudian saya singgung ya, banyak orang Islam begitu mengagungkan, begitu memuja-muji akhlak yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Seperti apa? Ya seperti etika santunnya, bersihnya. Wah ini negara kafir bersih, kemudian lebih tertata, lebih tertib dan lain sebagainya. Masa Islam kalah? Masa kaum muslimin kalah? Masa mundur, nggak ada kemajuan dan lain sebagainya. Maka ingat, kalau kita bicara Islamnya, bukan bicara orangnya, maka tidak ada ajaran, tidak ada tata, tidak ada hukum, tidak ada akhlak yang lebih baik dan lebih terpuji daripada yang diajarkan di dalam Islam. Maka kalaupun ada yang tidak baik, itu muncul dari oknumnya, dari orangnya.
bukan dari agama Islamnya. Dan kalau kita bandingkan, kalau mau dibandingkan, di mana ajaran yang lebih sempurna dibandingkan ajaran yang diajarkan dalam Islam? Barangkali bahkan mereka bisa melakukan itu menyerap dari ilmu Islam. Kemudian mereka menerapkannya dengan tegas, dengan keras, sehingga bisa tertata negaranya, bisa rapi negaranya, bisa baik negaranya secara zahir. Maka sekali lagi kita harus membanggakan, naftakhir bihadzal din. Kita bangga, kita bangga, kita mengagungkan agama ini, yaitu agama Islam. Sekalipun kita sebagai seorang muslim, sebagai sosok seorang muslim, belum bisa mengamalkan apa yang diajarkan secara keseluruhan dalam Islam. Tapi ajaran wajib kita agungkan, wajib kita bela, wajib kita dakwahkan, wajib kita agungkan. Jangan kemudian kita nggak tahu apa-apa, oh iya ya, di Islam nggak ada ya, kok kaum muslimin begini. Itu karena ajaran kita, kawaman kita. Maka akidahnya adalah akidah yang paling lurus. Akhlak yang paling terpuji, undang-undang umumnya adalah yang berkaitan dengan hukum atau kanun, maka karena sebentar lagi pemilihan, tidak boleh seorang mukmin, seorang muslim punya keyakinan bahwasanya cara berdemokrasi ini datang dari Islam. Nah, kita bisa lihat para jamaah kecacatan dalam hukum Islam, bagaimana itu dipilih dengan suara yang semua suaranya disamaratakan, antara orang paling bodoh dengan orang yang inteleknya tinggi, antara pejabat dengan rakyat jelata, mohon maaf dan tanda kutip, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, orang yang punya agama dengan orang yang tidak punya agama, orang ahli taat dengan ahli maksiat, semua suaranya disamaratakan. Apakah Islam demikian? Tidak, Islam sempurna. Orang yang kebijakan, bagaimana para sahabat yang ditunjuk misalnya, kemudian atau seperti Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau musyawarah Abu Bakar ketika jadi pemimpin, ada musyawarah mufakat dan lain sebagainya, itu Islam mengajarkan. Tetapi kalau di luar Islam pasti ada kejahatan, pasti ada keburukan di dalamnya. Baik, barakallahu fiikum ajma'in. Itu perkara yang keempat ya, dari pintu ilmu yang bisa menghantarkan atau menjadi penyebab seorang itu bertambah dan berkembang imannya. Yang kelima, membaca perjalanan kehidupan para salaf. Maksudnya siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini juga sama, Pak. Akan bertambah iman seseorang dengan membaca sejarah, kisah perjalanan hidup mereka. Baik, dan cukuplah mereka menjadi generasi terbaik ketika Allah mengatakan tentang mereka, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini pujian kepada mereka. Belum lagi Allah mengatakan radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka ridho. Apa yang Allah tetapkan kepada mereka, mereka ridho. Dan mereka juga ridho terhadap apa yang Allah tetapkan kepada mereka. Baik. Kemudian juga sebagaimana disebutkan ya, lihat ini bukti bahwasanya membaca perjalanan hidup para salaf dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik seperti para tabi'in, atba'ut tabi'in, akan bertambah iman seorang, disebutkan dalam sebuah syair. Ini bukan dari Al-Quran dan hadis, tapi lihat betapa betul ya, sebagaimana dicantumkan poin ini oleh para ulama. Benarkah bertambah iman dengan membaca perjalanan mereka, sirah mereka? Disebutkan wa ma ahsan ma qila, dan betapa indah apa yang dikatakan di dalam syair. Alayya hadithahum nahadi fa hadithuhum yujallil fasadi. Mengulang kepadaku kisah tentang mereka. Kenapa? Karena kisah tentang mereka, sejarah tentang mereka itu akan mengagumkan hati kosong, akan mengisi hati yang kosong.
Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka. Kalau kita baca sejarah, maka yakinnya akan iman kita. Dengan membaca sirah para sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka menghadapi ujian, bagaimana mereka berjuang dengan Rasulullah SAW, bagaimana mereka dalam menuntut ilmu, bagaimana mereka dengan qiyamnya, bagaimana mereka siamnya. Apa yang kita rasakan? Kita belum ada apa-apa. Kemudian apa yang kita lakukan? Termotivasi. Kok mereka bisa seperti itu? Kok kita tidak? Kok kita kenapa nggak contoh mereka? Itu iman atau bukan? Iman. Ketika kita terdorong untuk bisa mengamalkan apa yang mereka amalkan, maka itu adalah buah daripada iman. Baik. Nah, ini 5 poin ya, 5 poin daripada bab ilmu yang akan menghantarkan kepada sebab bertambahnya iman seorang hamba. Dan terakhir, di dalam pertemuan terakhir kita membahas kalau tidak salah tentang bersungguh-sungguh dalam beramal ya. Karena itu poin yang ketiga. Poin kedua ilmu tadi, kemudian poin yang poin ketiganya adalah merenungi ayat-ayat Allah berkaitan dengan adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, adanya malam, adanya siang dan lain sebagainya. Gunung, adanya lautan, adanya daratan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga menjadi sebab bertambahnya iman adalah bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Nah, ini mungkin ada kelanjutan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Para ikhwan akhwat azan ya Allah wa yakum ajmain. Di dalam amal saleh, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, amal saleh itu kan terbagi menjadi 3. Amal yang dilakukan dengan hati, dengan qalbu. Kemudian yang kedua, amal yang dilakukan dengan lisan, dan amal yang dilakukan oleh anggota badan. Ya, makanya tidak sedikit para ulama mendefinisikan iman dengan apa? Al-iman apa? Al-iqraru bil lisan. Mengikrarkan dengan al-iqraru bil qalbi. Mengikrarkan dengan hati. Kemudian wa nutqu bil lisani, dan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan rukun, maksudnya dengan anggota badannya. Karena semuanya bagian daripada iman. Orang yang beramal dengan hatinya itu bagian dari imannya. Orang yang beramal dengan lisannya itu bagian daripada imannya. Orang yang beramal dengan anggota badannya maka itu bagian daripada imannya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Baik. Para jemaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain, dan yang paling penting, yang paling agung, yang paling mulia adalah amalan hati. Seorang yang beramal dengan amalan fisiknya, seorang yang beramal dengan amalan lisannya, kalau tidak dibarengi, kalau tidak diiringi dengan amalan hatinya, maka sia-sia. Maka tidak manfaat, maka tidak ada gunanya. Contohnya apa? Contoh sederhananya, maksudnya contoh mudahnya kita cerna, ketika seorang beramal dengan lisannya, zikir, tilawatul Quran, dan lain sebagainya, dengan badannya, ruku, sujud, qiyam, dan lain sebagainya, tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka percuma. Ya, maka percuma Pak, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Jika demikian para jemaah, maka dari itu amalan hati itu jauh lebih agung, jauh lebih manfaat, jauh lebih berguna, dan jauh lebih penting diperhatikan dibandingkan amalan lisan dan amalan anggota badan. Baik, kemudian para jemaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab ini ya, tentang amalan hati ini sudah kita singgung. Namun ada satu hadis yang kita harus sebutkan, yang kita sampaikan kembali. Lihat bagaimana seorang itu akan sempurna imannya ketika amalan hati diperhatikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tabarani, Ibnu Battah, dan lain sebagainya. Nabi mengatakan, ahabba lillah, wa ghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah. Lihat amalan hati semuanya ini. Wa abghadha lillah, dia benci juga karena Allah. Kemudian wa a'ta lillah, ketika memberi maka
hatinya karena Allah. Wa mana'a, ketika dia menahan untuk tidak memberi, itu pun dia lakukan karena Allah. Apa kata Nabi SAW? Faqad istakmal iman. Sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Baik. Kemudian para jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini kita singgung berkaitan dengan amalan hati. Yang kedua, amalan lisan. Yang kedua adalah amalan lisan. Seperti zikir, kemudian memuji dan menyanjung Allah, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi SAW, beramar ma'ruf nahi munkar, bertasbih, beristighfar, berdoa, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh daripada amalan lisan yang semakin seorang itu memperbanyak amalan pada lisannya, ini pun akan berpengaruh kepada imannya. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, Asy-Syaikh As-Sa'di, gurunya para ulama ya. Syekh Sa'di gurunya para ulama senior seperti Syekh Utsaimin, berguru kepada beliau, Shalih Fauzan dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, wa min asbabi dawa'il iman al-iktsar min dzikrillah. Ini perlu diperhatikan para jemaah. Di antara sebab bertambahnya iman adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Dan beliau tegaskan ya, bukan sekadar banyak, fi kulli waqtin, di setiap waktu. Jadi semakin orang itu lantunan pada lisannya terhadap nama-nama Allah, semakin banyak waktunya dihabiskan untuk itu, berarti menunjukkan tentang kualitas imannya. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya daripada itu apa? Berarti semakin sedikit zikir kita, Pak, semakin menunjukkan akan bobroknya iman kita. Nah, silahkan itu dinilai sendiri masing-masing, Pak. Apakah hari-harinya kita banyak berzikir? Dan bukan hanya bukrata wa asila saja, Pak. Zikir itu bukan sekedar pagi, sore saja. Karena kalau kami lihat banyak, ya alhamdulillah itu bagian daripada kebaikan. Tapi semakin baik adalah ketika waktunya berlalu dengan zikrullah. Semakin banyak waktunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minad du'a alladhi huwa mukhul ibadah. Kemudian juga akan memperbanyak doa yang mana dia adalah merupakan inti daripada ibadah. Fa inna dzikra lillah yaghrisu syajaratal iman fil qalb. Karena zikir kepada Allah itu akan menanamkan tanaman atau pohon iman di dalam hati. Semakin banyak pohon iman di dalam hati. Wa yughadhiha wa yunammiha, dan akan semakin banyak nutrisinya, semakin akan menumbuhkan iman di dalam hati tersebut. Wa kullama izdada al-'abdu dzikran lillah qawiya imanuhu. Semakin banyak seorang hamba itu berzikir kepada Allah, semakin kuat imannya. Itu Pak, ini poin. Semakin orang itu banyak zikir kepada Allah, semakin kuat imannya. Semakin sedikit, berarti semakin lemah imannya. Kama annal iman yad'u ila kathrati dzikr. Karena kalau orang beriman itu, karena iman itu akan menyeru, akan mendorong kepada banyak berzikir. Itu iman yang baik, Pak. Berarti iman kita masih banyak PR, Pak. Karena masih sedikit kita. Apalagi kalau berkaitan dengan apa? Baca Quran. Waduh. Banyak ya. Kita bagian dai, sebagian jemaah masih jauh dari Quran. Makanya kalau kami ya, cari caranya adalah ya banyak gaulnya dengan santri gitu, Pak. Jadi terima setoran, dengar Quran, lihat ngaji, termotivasi, atau dalam tanda kutip mengupayakan, dalam tanda kutip memaksakan diri untuk setoran hafalan Quran lagi. Jangan mengatakan aduh sudah tua, udah nggak ada waktu lagi buat hafalan. Justru Pak, makin tua, mohon maaf Bapak ya, makin tua umur itu ya makin dekat dengan Quran. Karena makin dekat dengan apa? Dengan ajalnya. Makin memperbanyak bekalnya. Dan bukan kami yang muda-muda masih jauh deh. Enggak. Ya, tapi makin dekat, makin apa yang sudah saya bawa dari Al-Quran ini, apa yang sudah saya bawa? Berapa hafalan yang sudah saya perjuangkan? Berapa hafalan yang sudah saya upayakan? Ya, sampai ada salah satu jamaah, dia diminta untuk lanjut, padahal umurnya sudah di atas 60, udah usia pensiun lah.
So, saya sebenarnya saya pensiun, saya pengen fokus ngafal Quran. Tapi ya masih dibutuhkan karena dia konsultan tertingginya di perusahaan tersebut ya. Jadi sangat dibutuhkan. Cuma dia minta 2 hari, 3 hari saja masuk setiap pekannya. Kenapa Pak? Ya, saya malu sama Allah kalau saya mati, saya pengen minimal 5 juz Quran saya hafalkan. Ya, sudah penuh dengan uban. Minimal saya pengen 5 juz. Kalau Allah tanya, setidaknya di akhir usia saya, bawa saya 5 juz Quran itu. Ya, kalau 1-2 juznya sudah. Itu terakhir setoran ke saya beberapa tahun lalu. Jadi minimal ada cita-cita, ada keinginan. Ya sama, kami pun demikian. Sudah pernah hafal Quran, lupa, harus dimurojaah lagi. Ya seperti itu. Karena seorang muslim ya, dia harus menyembuhkan dirinya dengan zikrullah. Dan sebaik-baik zikir, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib, dia mengatakan, afdhalul dzikr qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Baik, kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, beliau mengatakan, ya Syekh As-Sa'di melanjutkan, faman ahabballah aktsara min dzikri. Karena bukti, Pak, seorang itu mencintai Allah, maka akan semakin banyak zikirnya kepada Allah. Semakin banyak ingatnya sama Allah, itu bukti kalau dia cinta sama Allah. Wa mahabbatullah yal iman bal hiya ruhuh. Nah, ini kaitannya. Ini hubungannya. Bahwa ketika seorang itu mencintai Allah, akan semakin banyak dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu adalah iman itu sendiri. Bahkan ruhnya iman adalah cinta kepada Allah. Bisa difahami? Orang yang cinta kepada Allah buktinya dengan apa? Dengan banyak zikir. Orang yang cinta sama Allah dibuktikan dengan banyak zikir. Orang banyak zikir berarti dia cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah adalah iman itu sendiri. Bahkan ruhnya iman adalah cinta kepada Allah SWT. Baik, nama bukan al-kalimut thayyib, al-wabilu shayyib ya. Nah, salah sebut. Baik, para jamaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian berkaitan dengan amalan lisan juga yang disinggung di dalam pembahasan ini, ya penting saya sampaikan, adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan saling menasihati. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in? Karena orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kata beliau, berarti dia menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Jadi ini termasuk amalan lisan yang terbaik. Orang yang menegakkan saling menasehati dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti dia ingin menyempurnakan dirinya dengan dia berdakwah dan dia menyempurnakan orang lain dengan dia berdakwah. Ya, dua kebaikan, menyempurnakan diri dan menyempurnakan orang lain. Beliau mengatakan, karena ketika seorang hamba tidak menyibukkan lisannya dengan berzikir kepada Allah, dia akan disibukkan dengan selain itu. Seperti apa? Ghibah, namimah, sukhriyah, menyombongkan diri, berdusta, berkata-kata keji, dan lain sebagainya. Fa illam yatakallam bi dzikrillah wa dzikri awamirihi takallam bihadzal umur. Karena barang siapa yang tidak berbicara dengan zikir kepada Allah atau menyebut perintah-perintah Allah, maka dia akan berbicara atau menyebut selain itu. Ya, tadi ghibah, namimah dan lain sebagainya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata sebagai peringatan kepada kita, fa innal lisana la yaskut albattah. Karena lisan itu enggak akan diam, Pak. Lisan itu anggota tubuh yang nggak akan diam, pengen yang ngoceh ngomong gitu. Fa imma lisanun dzakir, yaitu kemungkinannya kalau bukan lisan yang mengingat Allah, wa imma lisanun laghin, atau lisan yang lalai.
Wala budda min ahadihima, dan pasti salah satu daripada keduanya. Gak mungkin itu. Kalau nggak A, ya B. Kemudian kata beliau, fahiyan nafs illam tushghilha bil haq, karena dia adalah nafsu, kalau engkau tidak menyibukkannya dengan yang hak, tagolat kabil batil, maka nafsu tersebut akan menyebutkanmu dengan kebatilan. Wa huwal qalbu, dan dia adalah hati. Baik, para jamaah azanillahu majma'in, ini berkaitan dengan amalan lisan ya. Sebagai dalil juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini sudah numpuk, sudah banyak banget ini. Sudah banyak sekali sampai kepada kami, sampai kepada saya. Maka tunjukkan kepada aku sebuah perkara, sebuah urusan, sebuah amalan yang aku bisa istiqomah dengan amalan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu basah dengan mengingat Allah. Ya, Nabi kasih yang simpel, yang gampang, walaupun banyak orang yang melalaikannya. Karena kalau yang simpel, yang gampang ini sudah istiqomah, apalagi yang lainnya. Kenapa, Pak? Karena nggak ada amalan yang paling gampang kecuali zikir, betul nggak, Pak? Ya. Amalan paling gampang, nggak usah modal dimanapun bisa. Gitu. Sambil ngapain juga bisa. Nggak ada orang sambil kerja bisa sholat, nggak bisa, Pak. Sambil ganti komputer dia sholat, nggak bisa, Pak. Sambil zikir bisa. Ya. Kemudian apalagi amalan-amalan lainnya, Pak, nggak bisa. Sambil zikir bisa, kapan saja, setiap saat bisa. Nah, kalau amalan ini kita punya perhatian besar terhadap amalan tersebut, maka apalagi dengan amalan-amalan yang lainnya. Karena amalan ini ringan, tapi banyak dilupakan. Karena kalau ringan ya begitu kondisinya. Mudah dilupakan, tidak mudah diingat. Baik, kemudian yang terakhir, a'malul jawarih, yaitu amalan anggota badan. Dari salat, siam, haji, sedekah, jihad, dan berbagai macam jenis ketaatan. Yang mana ini sebagai sebab bertambahnya iman. Maka seorang dituntut ya untuk bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Allah berfirman, ya para jamaah pernah kita bahas surat Al-Mu'minun ya beberapa pertemuan lalu. Nah, itu di sana disebutkan kesuksesan orang beriman dengan apa? Di sana sebutkan yang pertama, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, berkaitan dengan hati, salatnya khusyuk. Kemudian berpaling dari orang-orang yang berbicara tentang hal-hal tidak bermanfaat. Kemudian zakat dan lain-lain disebutkan di sana. Amalan-amalan baik lisan, kemudian juga amalan-amalan anggota badan. Kemudian di sini Syekh menyinggung berkaitan dengan amalan khusyuk ya di dalam sholatnya. Nah, ini penting kita perhatikan juga para jamaah. Jadi bukan yang penting sholat gitu. Bukan yang penting sholat, tapi seorang juga bersungguh-sungguh menggapai kekhusyuan dalam sholat. Nah, di sini mungkin yang menjadi PR juga bagi kita para jamaah. Mungkin untuk khusyuk susah, tapi sudahkah kita berjuang untuk khusyuk? Khusyuk susah, Ustaz. Tapi sudah atau belum kita mengerahkan upaya kita untuk khusyuk dalam salat kita? Makanya saya di sini menyebutkan fahudurul qalbi fi shalah, menghadirkan hati dalam salat. Wa kaunul musalli yujahidu nafsahu fi istihdari ma yaquluhu wa yaf'aluhu minal qira'ah wa dzikr wa du'a fiha wa minal qiyam wal qu'ud wa ruku' wa sujud min asbabi ziyadatil iman wa numuwihi. Perhatikan kata beliau. Orang yang sholat, kondisinya apa? Dia berjuang, memperjuangkan nafsunya di dalam menghadirkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, dari bacaannya, dari zikir, dari doa, dari berdiri, dari duduk, dari ruku, dari sujud. Maka ini semuanya akan menjadi penyebab bertambah dan berkembangnya iman. Jadi kalimatnya apa? Istihdar. Ya, sadar gitu Pak. Menghadirkan sadar. Kalau kita lagi ruku ya ini sedang ruku. Kadang kan kita fisiknya doang ruku. Tapi akalnya lagi jalan-jalan kemana gitu Pak. Bisa nggak? Bisa. Buktinya ya terbukti pada diri kita gitu Pak. Fisiknya saja sujud. Tapi akalnya, ruhnya entah kemana.
Fisiknya saja qu'ud, duduk. Tapi akalnya berdiri, jalan-jalan kemana-mana. Maka lihat, seorang mengupayakan, memperjuangkan nafsunya agar menghadirkan itu semuanya. Dan termasuk bukan sekadar gerakan, termasuk apa yang diucapkannya. Kalau lagi baca Al-Fatihah, berarti terbayang dia sedang baca Al-Fatihah. Sedang membaca surat lain setelah Al-Fatihah, itu tasbih, takbir, tahmid, dan lain sebagainya. Itu dihadirkan. Maka sampai-sampai Allah menamakan sholat sebagai apa? Sebagai iman. Karena seorang itu ketika sholat, kalau benar sholatnya akan bertambah, berkembang, tumbuh imannya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salat kalian. Nah, ini ayat turun berkaitan dengan ketika para sahabat salat yang tadinya menghadap mana? Baitul Maqdis, kemudian ke Masjidil Haram, ya. Maka sahabat, waduh ini udah terlanjur sholat. Berarti selama ini nggak sah, nggak ada pahalanya, enggak. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, yang tidak menghadap Masjidil Haram. Baik, demikian pula dengan zakat yang disinggung di dalam surat Al-Mu'minun. Di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan walladzina hum lizakati fa'idun. Orang yang mengeluarkan zakat bukti iman. Makanya di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, was-sadaqatu burhanun. Orang yang bersedekah, burhan. Apa burhan? Bukti. Bukti apa? Bukti iman. Jadi orang yang sedekah kan kalimatnya umum. Bisa sedekah yang wajib seperti zakat mal, atau zakatul fitr. Bisa sedekah yang sunnah seperti infak. Sedekah wajib apalagi nafkah. Ya, infak, kemudian ya bersedekah. Maka ada yang sunnah. Maka semua itu bukti, kata Nabi. Burhanun sebagai bukti. Bukti apa? Bukti kejujuran iman yang ada pada hatinya. Dia buktikan dengan dia keluarkan apa yang dia raih, apa yang dia dapatkan, apa yang dia cintai, apa yang dia atau manusia secara umum condong kepada harta, tapi dia mau korbankan fi sabilillah walillah, di jalan Allah dan karena Allah. Maka itu bukti iman seorang hamba dengan dia mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga berpaling dari kalimat atau dari ucapan-ucapan, dari pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Ini juga bukti iman. Dia tahu kenapa apa yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika dia berpaling, itu bukti iman. Sampai ya, orang kan pengen ngobrol Pak, ngalur ngidul kemana-mana. Tapi ketika ada atau mewariskan dosa, dia tinggalkan. Kenapa? Itu bentuk iman. Dia berpaling dari perkataan yang sia-sia atau bahkan menimbulkan dosa, dia berpaling, ini tanda iman. Ya, kenapa? Karena setiap kalimat yang tidak ada kebaikan di dalamnya akan dimintai pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang diucapkan kecuali di sini ada raqib dan atid. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, bahkan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya dulu para sahabat juga demikian, ketika mereka mendapatkan diri mereka sudah mulai lalai, sudah mulai tercemari imannya, maka mereka saling duduk-duduk berbicara yang bermanfaat. Ingat ya, bukan duduk-duduk berbicara yang gak manfaat. Seperti alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, maka berbicara yang manfaat, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan kebaikan ini bukan kebaikan untuk para jamaah juga. Utamanya adalah untuk kami yang menyampaikannya. Yang paling bertanggung jawab, yang paling berat hisabnya. Ya, karena kami yang tahu, karena kami yang menyampaikan, karena kami yang menunjuki, karena kami yang membimbingkan. Maka tujuannya juga untuk memperbaiki dan semakin menyempurnakan diri. Baik, para jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Demikian pula dengan menjaga amanah, ya. Ini juga bagian daripada iman para jamaah. Orang dikasih amanah dan dia jaga amanahnya. Seperti apa? Orang yang bekerja dengan orang lain, amanah. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan apa? La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang enggak amanah. Maksudnya apa? Cacat imannya kalau orang itu enggak amanah.
Dan dalam banyak hal ya. La iman liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Hadis riwayat Ahmad. Karena lawan dari kata amanah, orang itu amanah berarti apa? Khianat. Dan khianat merupakan dosa besar. Termasuk salah satu tanda dari sifat kemunafikan. Seorang tidak amanah. Seorang yang khianat. Maka semua amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota badan itu adalah merupakan bagian daripada iman. Udah? Belum? Tunggu dulu ya. Baik, di sini ada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagus ini, saya bacakan dulu sedikit. Wal ziyadatul iman asbab, dan bertambahnya iman itu ada beberapa sebab. Fi'lu ta'ah, yaitu mengerjakan ketaatan. Fa innal iman yazdad bihi bihasbi husnil amal wa jinsi wa kathratihi. Jadi iman itu bertambah dengan sebab baiknya amal, jenisnya amal, dan banyaknya amal. Jadi ingat Pak, kayak ini kaidah dasar. Ketika kita memperbanyak amal, malas kita perjuangkan untuk sholat, tambah sholat sunnah, tambah dzikir, tambah bacaan Quran. Ingat, dengan kita memperbanyak amal, berarti kita sedang mengembangkan, menumbuhkan, menambah iman. Begitu. Itu kaidah dasarnya. Jadi jangan disia-siakan nambah amal, tapi nggak dihadirkan kalau iman itu bertambah. Fakullama kana al-amal ahsan kana ziyadatul iman bihi a'zam. Setiap amal itu baik, maka setiap kali itu juga dia bertambah imannya. Wa hasunal amal yakunu bihasbil ikhlas wal mutaba'ah, dan baiknya amal dilihat daripada keikhlasan dan mutaba'ahnya. Ya, demikian pula wa ba'du ta'at, kata beliau, sebagian ketaatan itu lebih ditekankan, lebih afdal dibandingkan sebagian ketaatan yang lainnya. Maka seorang itu Pak harus cerdas, apa amalan terbaik bagi dia. Maka secara umum apa? Amalan terbaik adalah yang wajib dibandingkan yang sunnah. Nanti yang sunnah ada yang apa? Yang muakkadah dibandingkan yang tidak. Itu Pak. Dia harus juga dia tahu kadarnya. Ini kadar pahalanya lebih besar mana. Maka jangan dia misalnya, bukan jangan ya, ketika dia memprioritaskan sesuatu yang lebih kecil padahal dia mampu yang lebih besar, ya harusnya dia timbang yang lebih besar nih. Karena dengan ini amalan lebih ringan tapi pahalanya lebih besar, pahalanya lebih agung, maka dia tahu itu. Nah, seperti orang yang misalnya ya banyak dicontohkan bakti dengan orang tua. Dia mungkin hartanya sedikit, gajinya sedikit, tapi ada bakti orang tua. Dia pergi merantau tapi orang tuanya nggak ridho. Ini beda ya kalau ridho. Merantau nggak ridho, dia bisa memberikan bekal pada orang tuanya, tapi orang tuanya berat hati, orangnya sudah sedih, tapi dia dapat bisa nafkah. Mana yang lebih besar? Oh, di sini dia tetap bisa kasih nafkah, tapi ada nilai plusnya. Nah, dia harus tahu. Dia harus tahu dari jenis-jenis amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau melanjutkan, wa amma kathratul amal, adapun memperbanyak amal, fa innal iman yazdad biha, maka iman pun akan bertambah dengannya, dengan memperbanyak amal. Li'anna al-amal minal iman, karena amal itu adalah bagian daripada iman itu sendiri. Fala jurma an yazida bi ziyadati, maka sudah dipastikan semakin bertambah amalnya akan bertambah juga imannya. Baik, tadi kita sudah singgung berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, tapi Syekh mengatakan di sini, "Tsumma inna min a'dhamil a'mal as-shalihah." Termasuk amalan yang paling agung, amal saleh yang paling agung adalah yang akan bertambah iman seorang dengannya, ad-da'wah ilallah wa mujalasatu ahlil khair. Yaitu berdakwah, mendakwahkan manusia ke jalan Allah dan berduduk-duduk dengan orang baik. Ya, duduk-duduk di majelis orang-orang saleh. Karena pentingnya dua perkara ini, maka kami akan bahas di dalam pembahasan ini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Apa pentingnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya kita mengajak manusia ke agama Allah, apalagi sekarang Pak lebih sempit lagi mendakwahkan manusia untuk mengenal sunnah. Ya, kalau tadi apa? Secara umum mengajak manusia untuk mengenal Islam. Mengajak manusia untuk kenal Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang apa?
Mengajak manusia untuk mengikuti Quran dan Sunnah dengan sesuai pemahaman yang benar. Nah, ini harus lebih detail lagi. Karena yang terjadi sekarang apa? Ya orang bilang Quran Sunnah. Gitu. Orang bilang, oh ini aswaja. Semuanya aswaja Pak. As-Sunnah wal Jamaah. Semuanya bilang demikian. Nggak ada orang bilang, oh saya ahli bid'ah wa dolal. Nggak ada. Semuanya pasti bilang ahli sunnah wal jamaah. Semuanya pasti bilang tuntunan kami Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana pemahaman ini? Bagaimana sebenarnya? Ini penting ya. Kita mendakwahkan manusia semampu yang kita mampu untuk mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mereka menjalankan agama dengan pemahaman yang benar. Para jamaah Allah wa yakum ajma'in. Beliau menegaskan di sini bahwasanya berdakwah kepada Allah dan saling mewasiatkan dengan yang hak dan dengan kesabaran ini adalah asal daripada agama. Makanya dalam banyak kalimat para ulama, para jamaah, sampai-sampai mereka mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar idza kana dakhil fi arkanil Islam kana fi as-sittah. Amar ma'ruf nahi munkar kalau dia termasuk rukun Islam, maka dia adalah rukun yang ke-6. Ya, ada yang mengatakan kalau rukun Islam itu ada 6, maka yang ke-6 adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena Islam tidak akan tegak kecuali dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dengan dakwah, betul atau tidak? Nabi apa tugasnya? Dakwah. Iya. Dan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Islam kan rukunnya itu. Walaupun tidak dimasukkan kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kalaulah maka ia adalah bagian daripada bagian yang besar dalam Islam. Baik. Dan mendakwahkan manusia untuk berpegang teguh dengan syariat Allah dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar wan nushu lil muslimin dan menasihati kaum muslimin. Maka dengan hal ini seorang itu akan bertambah imannya karena ini adalah salah satu sebab bertambahnya iman. Wa bihi yukammilul 'abdu nafsahu. Dan dengan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati, saling mewasiatkan, maka seorang hamba itu akan menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Wa yukammil ghairahu. Sebagaimana Allah ketika bersumpah, ya, bersumpah atas nama waktu wal asr, innal insana lafi khusr, disebutkan di sana. Iman, amal soleh, yang mana tidak terlepas dari iman dan amal soleh apa? Wattawasi bil haq, wattawasi bis sabr. Tidak dipisahkan. Itu bagian daripada amal dan amal bagian daripada iman. Baik, kemudian wadzalika anna nafsa da'wah ila Allah, karena dakwah kepada Allah itu dan juga nasihat kepada para hambanya min akbari muqawwiyat al-iman, termasuk perkara yang paling kuat untuk menguatkan iman. Termasuk perkara yang paling besar untuk menguatkan iman. Ini kenapa saya singgung para jamaah? Karena banyak kita menganggap dakwah itu tugasnya para ustadz gitu Pak. Padahal tugas kita semua, para jamaah, bapak-bapak yang sudah istiqomah sholat, yang sudah istiqomah berjamaah, berarti tetangga-tetangganya tuh, maaf ya, teman-teman kita, keluarga kita yang belum sholat, diajak sholat. Jangan nunggu ustadz. Kapan nunggu ustadz bisa datang ke rumah bapak-bapak? Kapan dai bisa menyampaikan kepada mereka kalau nunggu mereka gitu Pak? Semua kita adalah da'in ilallah. Semua kita adalah para da'i yang menyuruh manusia kepada siapa? Kepada Allah, Pak. Dan bahkan dalam satu tulisan Ustaz Dr. Arifin Badri hafizahullah taala, beliau mengatakan kebanyakan orang menganggap Pak berdalil apa? Yang maaf ya, yang awam yang bukan sebagai dai, berdalilnya apa? Yang penting selamat saya dan keluarga dulu, enggak Pak. Dalil Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar, cuma satu itu Pak. Sedangkan dalil dakwah banyak Pak. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Banyak. Yang mana itu semuanya dalil untuk kita semuanya yang mengaku dan menisbatkan diri kita kepada Islam. Kepada Quran dan Sunnah. Jadi jangan pernah punya anggapan sempit dakwah itu terbatas. Yang penting ku anfusakum, diri saya, wa ahlikum, keluarga saya. Terus tanggung jawab samping kita, keluarga, kerabat kita, orang lain yang nggak punya hubungan kerabat dengan kita, yang dekat dengan kita siapa? Apakah nunggu dia pengajian dulu? Enggak.
tanggung jawab semua kita. Jadi jangan sampai kita nggak punya bagian di dalam menjadi pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Karena Rasul mengatakan ada orang yang menjadi inna minan nas mafatih lil khair. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci kebaikan bagi orang lain. Wa maghaliq lisyarr, dan dia menjadi penutup keburukan bagi orang lain. Tetapi ada sebaliknya. Maghaliq lil khair wa mafatih lisyarr. Ada orang yang menjadi kunci keburukan, jadi kunci kebaikan. Jadi kebaikan itu tertutup dan dia membuka peluang keburukan bagi orang lain. Ya, na'udzubillah min dzalik, silakan kita pilih. Dan demikian pula Nabi mengatakan apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat, semampu kita. Terutama yang ingin kami tekankan, banyak jamaah atau banyak tetangga-tetangga kita yang pertama Pak, nggak sholat dah itu Pak. Nggak apa-apa walaupun nggak enak sama tetangga. Yang penting caranya bijak. Gitu. Dan kita menyampaikan. Ya saya ingkari aja saya dengan hati. Oh berarti lemah iman kita Pak. Ya Pak ya. Kalau kita terus mengatakan yang penting ingkari dengan hati. Apa kata Nabi? Wadzalika ad'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Mau kita dikatakan, Bapak yang lemah imannya. Gitu. Kan nggak mau kita Pak. Tapi demikian kondisinya. Orang yang mengingkari hanya dengan hatinya, berarti dia ada selemah-lemah iman. Maka harus ada berani dengan bijak. Tinggal begitu Pak. Orang kan kenapa nggak terima? Karena nggak bijak caranya. Tapi kalau bijak, insya Allah. Tapi kalau, aduh saya nggak mau nyinggung, nggak ada Pak dakwah yang nggak nyinggung, nggak ada Pak. Kalau dakwah nggak nyinggung, Quraisy semuanya Pak, semuanya masuk Islam semuanya. Tapi mereka tersinggung, nenek moyangnya yang dikatakan tidak manfaat, tidak bisa memberikan madarat, ya, dibuat dengan tangan-tangan mereka sendiri, tersinggung mereka. Dan mereka tidak mau menerima Islam. Karena mau tidak mau kalau kita bicara perasaan akan tersinggung. Baik, wa sahibud da'wah la budda an yasbi nasli hadhihi da'wah. Kenapa orang berdakwah itu maksudnya termasuk perkara besar dalam menguatkan iman? Karena orang yang berdakwah Pak, maka mau tidak mau dia akan berupaya untuk menolong dakwah yang dia sampaikan. Seperti apa? Islam sunnah. Dia akan apa? Dia akan perjuangkan, dia akan bela. Wa yuqimul adillah wal barahin ala tasdiqiha, dan dia kemudian menegakkan dalil-dalil dan bukti-bukti untuk merealisasikannya. Wa ya'til umur min abwabiha wa yatawassal ilal umur min turuqiha wa hadhil umur min turuqil iman wa abwabihi, dan apa yang dia upayakan tadi, ya dia keluarkan dalil-dalil, dia sampaikan dan lain sebagainya, maka ini adalah jalan-jalan iman dan pintu-pintu keimanan. Nah, lihat apa hasilnya para jamaah, lihat perhatikan di bawahnya kesimpulannya. Kenapa mendakwahi orang lain, mengajak kebaikan, kemudian duduk-duduk dengan orang baik ini penting? Fa innal jaza min jinsil amal. Karena balasan itu tergantung jenis amal. Lihat Pak, ingat ini kaidahnya. Balasan tergantung jenis amal. Bagaimana maksudnya? Fakama sa'a ila takmilil ibad wa nushihim wa tawsiyatihim bil haq. Sebagaimana orang yang berdakwah Pak, berarti kan ingin menyempurnakan orang lain, betul nggak Pak? Berarti kan orang yang berdakwah ingin orang lain jadi lebih baik. Ingin orang lain menjadi lebih baik, dinasehati, diberikan wasiat, bersabar menyampaikannya, bersabar dicaci maki dan lain sebagainya. La budda an yujziyahullah min jinsi amalihi. Maka ketika dia meniatkan agar orang lain lebih baik, nggak mungkin kalau Allah nggak balas untuk dianya agar dia lebih baik lagi. Jadi biar siapa? Biar Allah yang balas kita Pak. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, Allah yang menginginkan kita juga lebih baik sebagaimana yang kita niatkan untuk orang lain. Nah, itu dihadirkan demikian Pak. Saya menyampaikan orang lain, saya tahu saya belum tentu lebih baik daripada dia. Dia belum tentu lebih buruk daripada saya, kan begitu. Tapi apa? Ketika saya menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka balasannya apa? Balasan tergantung jenis amalan. Apa amalannya? Amalan orang lain biar lebih baik, maka Allah berikan kamu juga akan lebih baik. Itu balasannya Pak. Wa yu'ayyiduhu binurin minhu, dan Allah akan menguatkan dia dengan cahaya yang Allah berikan kepadanya. Wa ruhun wa quwwatu iman, dan Allah akan kuatkan dia dengan ruh, dengan kuatnya iman, wa quwwatu tawakkul. Ya,
Ketika dia berdakwah apa yang dia lakukan? Dia serahkan kepada Allah. Maka Allah berikan kekuatan tawakal kepadanya. Fa innal iman wa quwwatu tawakkul 'ala Allah wa quwwatu tawakkul 'ala Allah yahsulu bihi an-nasr 'ala al-a'da' min syayatinil ins wa syayatinil jin. Karena iman dan kuatnya tawakal kepada Allah dihasilkan dengan apa? Dengan menolong agama Allah dari musuh-musuhnya. Baik dari kalangan syaitan jin dan syaitan manusia. Begitu, Pak. Ya. Kan syaitan manusia, Pak? Syaitan manusia adalah manusia mengajak kepada keburukan. Syaitan jin demikian mengajak manusia tergelincir kepada keburukan. Maka ketika kita mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan sunnah, mengajarkan agama kepada seorang, berarti kita sedang menolong agama Allah. Ya, bukan artinya Allah butuh pertolongan kita, bukan. Tapi ketika kita menegakkan agama Allah dengan saling menasihati, dengan saling mewasiatkan, dengan saling memberikan masukan, mendakwahkan, berarti kita pun sedang butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka kamu juga akan ditolong oleh Allah dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Ya, maksudnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali para jamaah azani Allah yang dapat disampaikan. Silakan sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya. Ya. Benci karena Allah. Ya, benci karena Allah seperti apa contohnya? Ketika seorang melakukan pelanggaran syariat. Kita bencinya orangnya atau pelanggarannya? Pelanggaran, kenapa kita benci? Karena dia sedang memaksiati Allah. Maka saat itu kita bencinya karena Allah. Ya, seperti misalnya pasangan atau dengan sahabat atau dengan teman, dengan siapapun. Secara umum kita mencintai dia sesama mukmin, betul atau tidak? Sesama mukmin, sesama muslim, kita mencintai dia. Nah, maka cintanya kenapa? Karena iman. Cintanya karena iman, bukan karena dia suka baik sama saya, royal sama saya, karena iman itu yang paling utama. Makanya ini yang disebut dengan man ahabba lillah. Barang siapa yang cinta karena Allah, di jalan Allah. Dan ketika dia maksiat, apakah kemudian kita masih cinta? Enggak. Di satu sisi kita cinta, di satu sisi kita benci. Kenapa benci? Bencinya karena dia melanggar aturan Allah. Maka saat itu benci karena Allah. Itu contoh sederhananya. Kemudian yang kedua, wa mana alillah. Dan dia menahan hartanya karena Allah. Ya sama seperti orang yang pernah terjadi di zaman Abu Bakar ketika saudaranya ikut menuduh Aisyah radhiyallahu anha, kan, menuduh hadisul ifki tentang perzinahan, ya. Maka Abu Bakar apa? Saya tidak akan berikan nafkah lagi sama dia. Tapi kata Rasul, jangan, ya, sampai turun ayatnya. Kamu tetap lakukan karena Allah. Ya, akhirnya mereka kan pada taubat semuanya, diterima taubatnya sama Allah. Maka lihat kenapa Abu Bakar menahan, bukan karena apa-apa gitu kan? Karena dia ikut serta dalam kemaksiatan. Maka ketika seorang itu menahan hartanya, atau dalam tanda kutip ya seperti sekarang lah, kita tahan harta kita untuk dalam tanda kutip boikot gitu Pak ya. Lakukan karena siapa? Karena Allah. Kenapa? Karena dengan kalau saya beli ini akan membantu, akan bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau tidak, akan mengguncangkan perekonomian mereka. Lakukan karena siapa? Karena Allah. Nah, jadi lakukan ini karena Allah, Pak. Barang siapa man'a atau lillah wa man mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa ketika memberi karena Allah, berinfak. Menahan juga. Kenapa? Ini orang kalau saya kasih infak, maka dia gunakan dalam maksiat. Saya beri secukupnya untuk dia tidak gunakan dalam maksiat. Berarti menahannya bukan karena menahannya karena apa? Bukan karena pelit. Ada orang kan karena menahan, ya memang pelit, aduh sayang, aduh ini. Tapi dia nahan, pengen sebenarnya ngasih, tapi tahu dia lakukan dalam maksiat, dalam dosa. Maka kita tahan. Maka saat itu kita dapat pahala nahannya. Kenapa? Karena saat menahannya pun karena Allah. Begitu baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan?
Tidak ada. Baik, kami cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma kammil imanana wa kammil imanal mu'minin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.